Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan saya mengambil posisi di luar rumah, ini di beranda rumah. Sebenarnya memang sejuk tapi agak gelap karena lampu penerangan yang ada di luar rumah itu terlalu kecil, tetapi saya melihat suasananya lebih nyaman untuk saya pakai memberikan pengajian. Pada pagi hari ini saya ingin menjawab dan sekaligus menegaskan kepada para jamaah sekalian dan juga pada diri saya sendiri bahwa untuk bersikap itu perlu kesiapan dan perlu keberanian. Saya selalu mengatakan kita harus mau atau bersedia dan punya keberanian atau berani bersikap, termasuk bersikap dengan sikap yang penuh risiko. Dan saat ini salah satu sikap yang penuh risiko adalah sikap jujur, karena kita ini berada di wilayah kebohongan. Saya sudah berkali-kali memberikan pengajian tentang persoalan kejujuran dan kebohongan, dan entah berapa kali saya sudah menulis tentang persoalan itu dengan berbagai macam perspektif. Sekarang ini orang dengan mudah berbohong, dan orang semakin tidak terbebani ketika berbohong, dan semakin banyak orang yang percaya dengan kebohongan-kebohongan yang dipoles dengan polesan-polesan kosmetikal yang memukau, sehingga para pembohong mendapatkan tempat yang layak untuk disebut sebagai orang yang seolah-olah jujur. Sehingga di dalam bahasa teman saya, masyarakat kita ini sekarang menjadi masyarakat seolah-olah yang tampil dengan penuh pencitraan. Yang benar-benar jujur malah tersingkir. Yang pura-pura jujur atau pembohong yang bisa menciptakan sesuatu yang kemudian dianggap orang sebagai kejujuran, itu mendapatkan tempat yang memadai untuk dirinya ketika dia ingin menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Dan bahkan sekarang banyak manipulasi-manipulasi yang melahirkan prestasi yang luar biasa, meskipun itu prestasi semu sebenarnya. Semua dipoles dengan kebohongan demi kebohongan. Manipulasi di semua lini. Di dunia politik itu sudah lazim, di dunia bisnis itu sudah lazim, di dunia peradilan itu sudah lazim, di dunia pendidikan, dan bahkan di dunia dakwah pun sekarang ini Tengare. Saya juga belum pernah meneliti, tetapi di Tengare ada juga pencitraan-pencitraan yang luar biasa, sehingga kebohongan-kebohongan yang dikemas dengan kemasan tertentu dianggap sebagai sebuah kejujuran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin mencoba menggali bagaimana kita melihat persoalan kejujuran itu dengan cara yang lebih tepat, karena persoalan kejujuran itu adalah persoalan spiritual yang terkait dengan orang yang pada saatnya memang sangat subjektif. Orang sulit untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia jujur, kecuali ketika banyak orang itu melihat orang itu secara introspektif bahwa orang yang dilihat itu betul-betul jujur.
Sehingga saya katakan secara subjektif orang bisa dianggap jujur, dan secara intersubjektif orang bisa dianggap jujur, tetapi kembali kepada dirinya, benarkah dia jujur? Maka yang bisa menjawab adalah dirinya sendiri. Apakah hati nuraninya, dan tentu saja Allah yang paling tahu semuanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya sedikit banyak pernah bersinggungan dengan mata kuliah tasawuf. Di samping saya pernah belajar, saya pernah mengajar, hampir 5 tahun saya mengajar mata kuliah tasawuf. Di dalam mata kuliah tasawuf itu saya mendapatkan satu tema tentang as-sidq, sidik. Yang di dalam kajian tasawuf, sidik itu merupakan persinggahan mulia bagi orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan bahwa sidik atau jujur itu adalah sebuah ungkapan yang acap kali kita dengar dan menjadi pembicaraan banyak orang. Akan tetapi bisa jadi pembicaraan itu hanya mencakup sisi luarnya saja, kulitnya saja, dan belum menyentuh sesuatu yang esensial dari makna sidik atau jujur itu sendiri. Apalagi persoalan sidik atau kejujuran itu merupakan persoalan yang berkaitan dengan banyak masalah keberagamaan kita, baik dari sisi akidah, ibadah maupun muamalah kita. Saya katakan bahwa jujur itu merupakan sifat yang terpuji dan itu disepakati oleh semua orang. Bahkan Allah senantiasa menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjamin balasan yang berlimpah kepada orang-orang yang jujur, dan menjanjikan balasan yang berlimpah pada siapapun yang bersikap jujur. Kajian saya tentang jujuran itu mencakup persoalan jujur yang terkait dengan siapa kita berinteraksi. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Dan mari kita coba untuk kita runut. Para jamaah yang dirahmati Allah, sidik atau jujur itu merupakan tempat persinggahan yang paling agung dan juga menjadi asal usul tempat-tempat persinggahan lainnya. Berangkat dari kejujuran, insya Allah semua akan mengalir menjadi sesuatu yang benar. Semua akan mengalir menjadi sesuatu yang baik. Bagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah riwayat yang seringkali dibacakan oleh para ulama, ketika Rasulullah bersabda tentang kejujuran, dia mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan memberi arah kepada orang untuk melakukan sesuatu yang baik. Albir itu kebaikan yang mencakup segala macam hal yang baik. Ismun jami'un lil khair. Dan kemudian dikatakan oleh Rasulullah, wa innal birra, dan kebaikan-kebaikan yang menyeluruh itu yahdi ilal jannah, akan mengantarkan orang ke surga. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah ini, para ulama mengatakan siapapun orang yang berjalan dengan sidik, dengan jujuran, dia akan berjalan dengan baik dan benar. Dan sidik itu merupakan jalan yang lurus. Dan siapapun yang tidak berjalan di atas kejujuran, berarti dia adalah orang yang gagal di dalam perjalanannya dan akan menuju tempat yang salah. Dengan kejujuran, orang akan bisa dibedakan dengan orang lain, karena ketidakjujuran itu milik orang-orang yang tidak beriman, milik orang munafik. Dan kejujuran merupakan sesuatu yang akan menjadi poros bagi setiap orang untuk menuju perjumpaan dengan Allah. Dan pada saatnya, ketika orang itu jujur, dia seperti mendapatkan mata air yang akan mengalir ke tempat sesuatu yang tepat, dan inilah yang akan menjadikan orang itu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Ada satu firman Allah yang seringkali diungkapkan oleh para ulama. Yang pertama adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 119. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Di dalam firman yang lain pada surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha ar-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang disebut siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Allah sudah menggambarkan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan dan memuji mereka karena amal mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang disebut dengan as-sidq, orang-orang yang memiliki kejujuran. Allah itu betul-betul menghargai dan menghormati orang-orang yang punya sikap sidq ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang sidq, para ulama mengatakan asas atau fondasi iman itu ya sidq, itu kejujuran. Sementara sebaliknya, ketika orang itu punya landasan kebohongan, maka dia akan jadi orang munafik. Dia akan selalu berdusta dan akan menjadikan dusta itu sebagai alas untuk melakukan semua hal yang dia lakukan, yang pada saatnya dia akan tidak selamat, karena pada saat kebohongannya terungkap, maka dia akan menjadi orang yang tidak akan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Sementara orang-orang yang punya fondasi sidq, meskipun pada saat dia itu memulai tindakannya banyak mendapatkan celaan, tantangan dari banyak orang, pada akhirnya ketika dia itu betul-betul dikenal orang, dia akan jadi orang yang bisa dipercaya orang. Kejujuran itu bisa ada dalam perkataan. Artinya ketika orang itu sudah jujur, apapun kata-katanya itu akan selalu dikatakan apa adanya. Orang bisa mendapatkan kejujuran di dalam perbuatan. Dia akan selalu berbuat sesuatu seperti apa yang seharusnya dia kerjakan. Dan bahkan ada sebutan yang ketiga, as-sidqu bil ahwal, kejujuran dalam ahwal, dalam keadaan. Artinya menegakkan amalan hati dan anggota tubuh pada keikhlasan. Dan disinilah keikhlasan itu tumbuh karena ahwal, jadi kondisi kejiwaan orang itu sudah berada pada level kejujuran. Dan seberapa orang itu akan menjadi baik, dia akan menjadi baik ketika ahwalnya, tindakannya dan perkataannya itu berada pada level sidq atau kejujuran. Karena pada saatnya ketika orang sudah menjadi orang yang disebut dengan as-siddiq, dia akan menjadi orang yang punya karakter untuk selalu berkata jujur, bersikap jujur, bertindak jujur. Sehingga pada saatnya orang akan menjadi orang yang akan dipercaya oleh semua orang, karena dia memang menjadi orang yang tidak mungkin berbohong pada semua tindakan, sikap, dan ucapannya. Ada sebuah riwayat dari seorang yang bernama Abul Khawr As-Sa'di, seorang ulama yang menyatakan bahwa dia itu pernah bertanya kepada Al-Hasan bin Ali, anak dari Ali bin Abi Thalib. Dia katakan, "Qultu ila Hasan bin Ali, ma hafidta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
Saya pernah bertanya kepada Al Hasan bin Ali, apa yang kau ingat dari Rasulullah SAW? Qala, dia Hasan bin Ali menjawab, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Dia mengatakan, aku mengingat dari Rasulullah sebuah ucapan beliau, tinggalkan yang meragukanmu pada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu akan membangun ketenangan, sementara keraguan itu akan menciptakan sesuatu yang pada saatnya membuat Anda tidak tenang. Dalam bahasa yang sederhana, jujur itu akan membuat orang tenang, bohong itu akan membuat orang ragu, dan keraguan itu akan membuat orang tidak tenang. Satu saat saya pernah punya pengalaman sendiri. Satu saat saya pernah membohongi orang. Ternyata saya resah karena takut ketahuan. Akhirnya saya berkali-kali beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan saya berjanji jangan sampai saya membuat diri saya tidak tenang dengan kebohongan saya. Sebaliknya saya pernah berkata jujur. Memang terasa pahit berkata jujur itu, karena dengan berkata jujur banyak hal yang terlewat dari apa yang sesungguhnya bisa saya dapatkan. Karena saya jujur, saya tidak mendapatkan banyak hal pada saat itu. Tapi akhirnya sesuatu yang lepas dari tangan saya itu kembali ke tangan saya setelah melalui proses yang berbelit. Dan ternyata indah, ternyata sangat indah mendapatkan sesuatu hak yang betul-betul saya dapatkan dengan cara yang benar. Apa itu saya tidak perlu menyebutkan secara spesifik, tapi saya ilustrasikan begini. Saya itu pernah punya sesuatu yang menjadi hak saya ketika saya melakukan perbuatan tertentu untuk sebuah pekerjaan. Dan secara jujur saya mengatakan bahwa saya sudah mengerjakan semuanya itu, dan dengan waktu yang relatif lama. Karena saya mengatakan relatif lama, maka saya tidak diberi hak saya, karena target pencapaiannya itu tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sementara ada orang yang sebenarnya menyelesaikan pekerjaan itu lebih lama dari apa yang saya butuhkan, tapi karena dia berbohong, dia mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya karena dia dipandang telah mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Saya diam. Nah, ketika berjalan sementara waktu, jadi berjalannya waktu itu membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu ketahuan, karena ada data pada tanggal penyelesaian pekerjaan itu melampaui batas tanggal yang sudah ditetapkan, bahkan lebih lama dari apa yang saya perlukan. Dan ternyata kualitasnya tidak lebih baik dari apa yang saya kerjakan. Akhirnya orang yang memberi pekerjaan saya itu menilai bahwa orang yang mengatakan berhasil itu telah gagal, dan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu yang sama, sehingga saya bisa mengerjakan sesuatu itu lebih cepat karena saya sudah punya pengalaman untuk mengerjakan sesuatu yang pernah saya kerjakan. Dan akhirnya saya mendapatkan bonus dari apa yang saya kerjakan itu. Di samping hak saya diberi hadiah yang ternyata hadiah saya itu lebih dari hak yang pernah saya bayangkan akan saya dapatkan pada ketika saya mengerjakan pekerjaan itu pada waktu yang lalu. Nah, ilustrasi mudahnya, untuk sementara hak itu bisa lepas dari diri kita, tapi pada akhirnya Allah akan memberikan hak kita pada waktu yang tepat, karena hak kita itu akan diberikan oleh Allah pada saat yang tepat ketika kita benar-benar bersikap istiqomah untuk bisa bersikap jujur dimanapun dan kapanpun kita berada. Para jamaah yang dirahmati Allah, jujur itu adalah kunci dan permulaan dari setiap langkah orang yang diharapkan akan menghasilkan kebaikan. Jangan pernah menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan sebaliknya jangan sampai mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah.
Jangan pernah berdusta kepada Allah, karena Allah tahu apa yang kita katakan, kita perbuat dan kita sembunyikan di dalam hati. Pada saat kita itu tidak jujur, Allah tahu. Dan pada saatnya kita akan mendapatkan balasan dari Allah selaras dengan apa yang kita lakukan. Satu saat saya pernah mencoba untuk menelaah sebuah hadis yang saya simpulkan dengan simpulan yang sangat sederhana. Dan sebuah hadis qudsi yang maknanya itu adalah siapapun yang membenarkanku pada saat sembunyi-sembunyi, maka aku pasti membenarkannya pada saat terang benderang di tengah makhlukku. Ini adalah pernyataan Allah. Artinya apa? Ketika kita bersikap jujur untuk bersyariah, Allah akan membalas apa yang kita lakukan itu setara dengan apa yang telah kita kerjakan. Tapi ketika kita menyalahi syariat Allah dengan sembunyi-sembunyi, kita itu melakukan tindakan yang seolah-olah benar padahal salah, pada saatnya Allah akan memberikan hukuman kepada diri kita. Berkaitan dengan apa yang saya renungkan itu, saya selalu mengatakan, ketika kita itu bermaksud untuk jujur, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Jangan pernah kita itu berkata sesuatu yang benar dengan cara yang salah, dan jangan pernah kita membenarkan sesuatu yang salah dengan cara apapun. Kita hanya akan mendapatkan nilai dari Allah dari keikhlasan kita di dalam berbuat. Kejujuran mempersyaratkan keikhlasan, dan keikhlasan mempersyaratkan kejujuran. Sidik itu akan melahirkan keikhlasan di dalam beribadah dan bermuamalah, dan keikhlasan dalam beribadah dan muamalah itu akan menguatkan kejujuran kita di dalam setiap langkah-langkah kita. Endingnya para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita itu mengatakan bahwa kita sudah bertuhan kepada Allah, berislam seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, jangan tanggung-tanggung. Lakukan tindakan yang kita lakukan itu dengan sejujur-jujurnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah kita akan bisa merasakan kelezatan iman yang ada pada diri kita, karena apa yang kita lakukan itu selaras dengan apa kata hati kita. Dan pada saat apa yang kita lakukan dan kita ucapkan itu selaras dengan apa kata hati kita, kita tidak akan pernah terbebani dengan apa yang kita lakukan dan kita katakan. Sebaliknya, ketika kita katakan dan kita lakukan sesuatu yang berseberangan dengan apa kata hati kita, disitulah keresahan, kegelisahan itu akan terjadi, dan itulah yang akan membebani hidup kita selama-lamanya. Mari kita mencoba untuk bersikap jujur, dan mudah-mudahan dengan sikap jujur itu keikhlasan kita di dalam beramal akan terpelihara, dan dengan keikhlasan kita beramal Allah akan menerima semua yang kita lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita mulai bersikap jujur pada diri kita, bersikap jujur pada orang lain, dan bersikap jujur pada Allah ketika kita bermuamalah dan beribadah. Insya Allah dengan sikap ini kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari apapun dan siapapun yang kita lakukan, dan pada saatnya Allah akan memberikan balasan yang terbaik pada diri kita karena kejujuran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.